Puji nama Tuhan, ketemu kita lagi. Apa kabar saudara? Masih semangat? Harus tetap semangat ya. Di dalam Tuhan harus tetap semangat. Apapun yang menjadi keadaan kita harus tetap bersemangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Katakan amin. Wow. Saudara, ayo kita doa dulu sebelum kita saat teduh bareng-bareng. Tuhan, terima kasih, Engkau dahsyat, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kami bangun dalam keadaan baik. Terima kasih untuk penyertaan, terima kasih untuk kebaikan rahmat Tuhan baru setiap pagi. Terima kasih Bapa. Tuhan, urapi setiap kami. Pagi hari ini kami mau duduk diam sebagai seorang murid. Ajar setiap kami, tegur setiap kami, bentuk setiap kami, agar supaya kami boleh hidup dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami akan dijadikan umat lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, buka Alkitabnya, siapkan catatannya. Ya, hari ini temanya adalah mujizat yang tertunda. Bisa ya, mujizat yang tertunda? Bisa banget. Bahkan ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat bisa tertunda. Nah, apa penyebabnya? Kenapa bisa begitu? Apa tujuannya? Nanti kita lihat ya. Ayo dibuka kitabnya di kitab Markus 8 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 26. Kita sudah sering membaca firman Tuhan ini, tapi kita akan melihat Tuhan mau ngajarin apa hari ini ya. Markus 8 ayat yang ke-22, judul perikopnya di Alkitab adalah Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan berkata, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung itu." Mujizat yang tertunda. Apakah bisa mujizat yang seharusnya terjadi itu bisa tertunda? Bisa. Bisa karena dosa kita, bisa karena iblis yang melakukannya. Makanya setiap daripada kita ketika kita dibawa Tuhan dalam proses pemulihan, ikuti saja tuntunannya. Memang pada saat mengikuti proses Tuhan, itu adalah fase di mana paling sulit untuk bisa menjalani. Karena di situ ada banyak intimidasi. Kita tahu bahwa iblis membuat kita makin hari makin down. Pekerjaan iblis itu adalah mencuri, membunuh, dengan tujuan agar supaya Anda dan saya menjadi binasa. Itu visi jelasnya iblis. Makanya kalau kita tidak tahu pekerjaan iblis, kita jadinya santai-santai. Kita memiliki kehidupan yang kita jadi sembrono dengan perilaku kita. Padahal kita harus tahu sungguh bahwa visi iblis lagi gak main-main. Iblis lagi kerja yang membuat kehancuran kehidupan setiap kita. Keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, termasuk pelayanan kita bisa dihancurkan oleh iblis. Makanya mujizat bisa tertunda itu akibat dari dosa kita, atau iblis yang mencoba menggagalkannya, atau memang itu atas izin Tuhan memang ditunda untuk sesuatu hal dengan tujuan tertentu. Lihat, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Saya suka sekali kata memohon. Alkitab ketika menulis kata memohon, itu kalau saya pikirkan bahwa memohon itu adalah sikap yang penuh dengan rasa hormat. Memohon itu adalah sikap yang sangat dinanti-nantikan Tuhan, yang artinya kita itu adalah anak. Kemarin kita belajar bahwa kita itu adalah anak. Anak ketika bicara dengan orang tuanya penuh dengan kesopanan.
ada unsur kesopanan, ada rasa takut kepada Tuhan. Nah, kita melihat di sini bahwa dikatakan mereka memohon. Memohon di sini punya arti bahwa ada kerendahan hati kepada Tuhan agar supaya beroleh pertolongan. Nah, makanya saya suka sekali ketika firman Tuhan menuliskan kata memohon. Itu artinya mengingatkan kepada Anda dan saya bahwa miliki sikap takut akan Tuhan, miliki kesopanan terhadap Tuhan, ya. Apalagi kalau kita kondisinya lagi minta sama Tuhan. Lihat ya. Kemudian tibalah di situ orang membawa Yesus kepada seorang buta. Buta di sini garis bawahi. Buta berarti nggak bisa ngelihat. Betapa penderitaan dalam hidup kita itu luar biasa ketika kita tidak bisa melihat sesuatu. Buta bicara tentang apa? Nggak bisa ngelihat sesuatu. Hanya bisa meraba, tapi nggak bisa ngelihat apa-apa. Buta. Nggak enak kan jadi buta. Sama seperti kita sekarang ini. Berapa banyak mengalami kebutaan orang-orang. Ngeblur banget dengan masa depan kita. Tidak tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya. Nggak bisa ngerti apa tujuan kita. Buta. Nah, seperti inilah gambaran dari orang-orang buta itu. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Nah ini, mulai pada pokok persoalannya. Yesus memegang tangan orang buta itu. Tadi mereka sudah memulai dengan sikap yang benar, yaitu memohon. Makanya sikap kita kepada Tuhan, kalau benar, maka Tuhan pun akan berperilaku benar. Tetapi begitu kita sudah berteriak sama Tuhan, berteriaknya tuh bukan berteriak nyaring ya. Berteriaknya adalah berteriak penuh dengan emosional. Maka kita melihat bahwa ya Tuhan tidak lakukan apa-apa. Karena Tuhan itu bukan Bapa yang sembarangan untuk bisa menolong orang. Ada sikap, ada perilaku yang diperhatikan oleh Tuhan. Makanya kenapa seringkali kita mengalami tekanan kehidupan yang terlalu besar? Karena kita suka mengeluh, suka bersungut-sungut. Kita sudah belajar tentang ini, bahwa Tuhan murka terhadap orang yang bersungut-sungut. Makanya respon Tuhan begitu melihat orang buta itu memohon, maka apa respon Tuhan? Memegang tangan orang itu. Penting sekali saudara. Sikap hidup itu penting di hadapan Tuhan. Sikap perilaku kita itu penting sekali. Itu diperhatikan oleh Tuhan. Makanya sewaktu kita mengatakan bahwa kenapa hidup saya semakin hari semakin susah? Kenapa ikut Tuhan Yesus makin hari makin susah? Anda perlu menjaga perkataan itu. Karena tidak ada firman Tuhan tidak mengatakan bahwa waktu kita ikut Tuhan Yesus, maka segala sesuatunya akan mudah. Ikut Tuhan Yesus tidak ada jaminan bahwa kita akan kaya raya. Ikut Tuhan Yesus tidak ada jaminan bahwa kita akan berbahagia terus-menerus tanpa ada masalah, tanpa ada persoalan. Tidak ada menuliskan begitu. Tetapi janji Tuhan adalah keselamatan. Nah, sikap ini penting sekali. Makanya garis bawahi kata memohon. Mari kita rubah cara kita hidup. Bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan? Bagaimana cara kita bersikap pada waktu kita berdoa? Ketika kita minta sebagai maaf ya, seperti orang pengemis begitu, itu pun cara memohon yang salah, manipulatif. Kita hanya meminta kepada Tuhan tapi tidak punya rasa mengasihi Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, itu hukum yang utama dan yang terutama. Tetapi kita datang kepada Tuhan seperti pengemis. Nah, itu sikap yang seperti itu pun diperhatikan oleh Tuhan. Alkitab di ini menuliskan kata memohon, berarti sikap itu penting. Makanya respon Tuhan, lihat, Yesus memegang tangan orang itu. Jadi, meskipun waktu dipegang tangannya belum terjadi mujizat, tetapi Tuhan sudah intervensi. Sekalipun pertolongannya belum terjadi, Tuhan sudah intervensi. Asalkan sikap kita benar. Seperti ini, memohon. Ya.
Yesus memegang tangan orang buta itu dan gak cuma dipegang. Ada hal lain yang Tuhan lakukan, yaitu membawa dia keluar kampung. Ini bicara tentang apa? Kampung di sini artinya adalah Tuhan mengeluarkan kita dari kehidupan dosa. Kampung itu bicara tentang dosa. Kampung bicara dengan cara hidup kita yang salah. Kampung bicara tentang perilaku kehidupan kita yang sudah salah. Jadi, perlu diingat bahwa pada waktu kita datang kepada Tuhan, kalau kita mau minta pertolongan kepada Tuhan, berarti Tuhan punya hak untuk melakukan dengan caranya, dan kitalah yang harus berkewajiban untuk mengikuti cara Tuhan. Jadi bukan cara kita memaksakan Tuhan mengikuti cara kita. Makanya proses kehidupan itu bukan kita yang setir Tuhan. Tuhan, kalau ini gak terjadi nanti saya seperti ini. Nah, ngatur Tuhan, komplain dengan Tuhan. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, sikap hidup itu penting. Cara kita itu penting. Cara ngomong, cara bersikap, cara berperilaku, cara kita praktek firman Tuhan pun diperhatikan oleh Tuhan. Makanya prosesnya adalah tidak langsung menimbulkan mujizat. Memang betul, mujizat bisa terjadi saat itu juga. Itu untuk hal-hal yang lain. Tetapi untuk tujuan pemurnian, Tuhan melakukannya dengan cara yang berbeda. Yaitu tadi, begitu dipegang tangannya, apakah sudah terjadi mujizat? Belum. Tuhan membawa keluar dulu orang buta ini keluar dari kampung. Yang artinya pada saat kita sudah hidup di luar dari jalurnya Tuhan, pada saat kita mengalami kebutaan, kita nggak bisa melihat masa depan, kita tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat hal-hal yang baik di dalam kita, Tuhan sudah tahu bahwa kehidupan kita sudah kelewat dari jalur yang ditentukan. Maka standarnya adalah kekudusan. Ini Tuhan bawa orang buta itu keluar dari kampung. Makanya pemurnian hati itu penting. Sementara kita sibuk dengan mujizat, sementara kita sibuk dengan kesembuhan, proses pemulihan itu penting. Nah, ini baru dimulai. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Gak cuma itu, mulai proses dilakukan. Ya, tadi dipegang tangannya, wah mungkin kita merasakan damai sejahtera, enak gitu ya, adem, tentram gitu. Mulai rasanya, mulai sedikit tidak enak ketika dibawa Tuhan keluar dari dosa. Berapa banyak kita yang mengalami kesakitan ketika Tuhan menarik kita dari kehidupan dosa. Yang biasanya ngerokok harus berhenti merokok. Yang biasanya nipu orang dalam bisnis harus berhenti. Yang biasanya bikin tanda tangan palsu harus berhenti. Yang biasanya kalau jualan bisnis banyak kecurangan harus berhenti. Karena Tuhan lagi mengeluarkan orang ini keluar dari kampung, yang artinya Tuhan minta kita bertobat. Yang biasanya orang marah-marah, ngomong kasar, keluar kata-kata binatang, saat itu Tuhan minta untuk kita berhenti melakukan itu. Pemurnian sedang dimulai. Makanya ada standar yang ditaruh sama Tuhan, yaitu murni, kudus, tidak bercacat celah. Ada standar yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Makanya waktu kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan main-main. Kekristenan bukan tentang main-main. Kita sudah gak punya waktu lagi main-main. Iblis kerjanya luar biasa. Kalau kita masih main-main dengan kekristenan kita, habis kita. Jadi waktunya tuntunan Tuhan yang masuk dalam hidup kita. Makanya waktu diproses sama Tuhan, ikutin saja. Lihat proses berikutnya. Begitu Tuhan menarik kita dari dosa, apa yang Tuhan lakukan? Lalu ia meludahi mata. Garis bawahi kata meludahi. Kita tuh kan jijik ya sama ludah. Jijik kan? Nah, ikut Tuhan Yesus, siap-siap diperlakukan seperti ini. Mengalami situasi yang gak enak, bikin muntah perut. Makanya
Seberapa banyak orang mengalami kelemahan tubuh? Di area lambung ini sakit terus, mengalami kesakitan yang luar biasa di area lambung. Kelemahan tubuh melanda. Kita waktu diproses sama Tuhan mengalami situasi-situasi yang enggak enak. Ini gambarannya adalah, lalu ia meludahi mata itu. Mata itu kan hal yang penting toh. Kalau kita nggak punya mata, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa beraktivitas. Area-area yang penting-penting itu Tuhan ludahi. Artinya apa? Bukan meludah pada ini ya. Artinya kita diizinkan Tuhan memasuki satu fase yang menjijikkan. Mungkin kita direndahin sama orang. Mungkin pasangan kita kasar sama kita. Mungkin nama baik Anda diinjak-injak sama orang. Ada fase di mana kita direndahkan sama pasangan. Mungkin dengan pimpinan bos kita. Mungkin dengan orang-orang sepelayanan kita. Ada fase di mana kita mengalami situasi yang gak enak. Anda ditipu sama rekan kerjamu. Tipu bisnis. Fase itu yang gak enak. Makanya jangan berteriak, Tuhan, kok begini? Kenapa Tuhan gak tolong? Lah ini lagi diproses. Seringkali kita gak paham. Mengapa perjalanan ikut Tuhan gak enak? Mengapa perjalanan dengan Tuhan makin susah? Lagi diproses sayangku. Ini lagi masa proses. Tadi sikapnya sudah benar tuh memohon. Makanya kita suka bilang kan, udah doa loh Bu. Sikapnya sudah benar. Tapi nanti dulu. Kalau perilaku kita sudah tidak baik, ya makin mundur-mundur nih pertolongan Tuhan. Yang kedua, dengan sikap hati yang benar, Tuhan sudah intervensi, memegang tangan kita. Jadi waktu kita berdoa, berarti kita punya kesepakatan dengan Tuhan bahwa mari Tuhan tuntun hidup saya lagi. Itu arti berdoa. Ada kesepakatan dengan Tuhan bahwa segala sesuatunya atas pimpinan Tuhan sesuai dengan standar Tuhan. Artinya kita yang harus nurut sama Tuhan. Lalu yang ketiga, kalau ikut sama Tuhan, gak bisa main-main dengan kekristenan. Segala sesuatunya kudus. Kita gak bisa lagi main-mainan dengan dosa. Gak bisa lagi ngomong kasar. Ya, gak bisa lagi nipu orang. Gak bisa lagi main-main free sex. Apalagi dosa selingkuh. Gak bisa main-main dengan hal-hal seperti itu. Dan fase berikutnya makin gak enak. Mengalami situasi yang tidak nyaman. Direndahkan. Kata-kata kasar. Diperlakukan tidak baik. Direndahkan orang. Atau mungkin kita kehilangan apa yang sudah kita bangun, bisnis yang sudah dibangun tiba-tiba ambruk gitu aja. Karena ngalami ditipu. Karena lagi diproses. Proses sanctification, pengudusan itu sedang dimulai. Sewaktu Tuhan katakan kepada saya bahwa tutup itu perusahaan kamu. Itu perusahaan pas lagi besar-besarnya. Itu pas perusahaan lagi jalan pas bagus-bagusnya. Tuhan katakan tutup. Apakah begitu saya tutup hidup saya diberkati berlimpah-limpah? Tidak. Tidak ada pemasukan sama sekali. Mau buka usaha apa saja nggak ada. Semuanya habis. Nah itu adalah masa di mana proses yang saya alami nggak enak. Karena Tuhan tidak menjanjikan bahwa aku akan menggantikan perusahaan kamu dengan perusahaan baru yang bagus. Nggak ada kalimat itu. Tuhan hanya katakan aku tidak suka dengan perusahaan itu. Tutup. Tapi kalau kita paham, kalau saya paham bahwa rupa-rupanya saya sedang dimurnikan Tuhan. Itu artinya waktu saya menjalankan perusahaan ini, saya lagi nggak murni hatinya. Fokus saya sudah salah. Keinginan-keinginan saya sudah salah. Sudah melebihi, sudah menggeser posisi Tuhan dari yang seharusnya. Saya sibuk. Pagi-pagi harus pergi bekerja. Saya sibuk keluar kota, melakukan ini, itu.
Saya banyak waktu dengan orang. Saya melayani hanya sekedar melayani, tidak ada relationship dengan Tuhan. Makanya Tuhan katakan, aku tidak suka dengan apa yang kau lakukan. Makanya standar Tuhan itu harus diperhatikan. Karena standarnya adalah kalau habis begini, lihat waktu saya mengalami habis, apakah saya kelaparan? Apakah saya sampai nggak bisa makan? Enggak. Waktu diproses, Tuhan bertanggung jawab. Lihat ini. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Waktu diproses sama Tuhan, Tuhan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Tuhan bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Tuhan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Makanya seberapa banyak waktu diproses sama Tuhan, hampir-hampir rasa-rasanya pintu semua tertutup. Tapi waktu pintu itu tertutup, Tuhan bertanggung jawab. Nah, di poin yang seperti ini yang kita harus tahu, harus pahami. Karena di poin yang seperti ini, kita harus pasang telinga kuat-kuat, melatih kepekaan kita, mata kita minta ketajaman untuk bisa melihat ke depan, agar supaya apa? Tuntunan Tuhan jelas. Berbeda dengan orang yang berteriak-teriak, bersungut-sungut. Seperti beberapa orang yang DM sama saya, tiap kali DM selalu mengeluh. Yang khawatir lah, yang takut lah, yang gak suka lah diperlakukan seperti ini, menuduh orang sekitarnya, berbuat jahat dan lain sebagainya. Come on. Jangan seperti orang kekanak-kanakan seperti ini. Segala sesuatunya bisa diizinkan Tuhan terjadi. Tiba-tiba kita ditipu sama orang. Tiba-tiba orang menggosipkan kita, ngomongin jelek sama kita. Dengar saudara, koreksi diri, kita lakukan apa? Lalu yang kedua, kalau kita benar, santai aja bro. Kalau perilaku kita benar, maka Tuhan yang akan melakukan pembelaan. Karena segala sesuatunya, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya, itu memang dipakai sama Tuhan untuk apa? Pemurnian. Jadi jangan pernah kaget kalau tiba-tiba nih kita sudah doa, sudah melakukan banyak hal begitu ya. Lalu tiba-tiba kita ketemu sama orang yang merendahkan kita, menuduh kita, memfitnah kita. Biasa. Karena itu atas izin Tuhan pasti. Untuk apa? Melihat kemurnian kita. Dan percayalah, kalau sikap kita benar, Tuhan pasti bela. Jadi jangan melo terus. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Manjanya berhenti, saudara. Karena segala sesuatunya itu buat memurnikan kita. Kenapa, saudara? Hal yang seperti ini justru membuat kita bersemangat. Saya dulu gak ngerti seperti ini. Tapi begitu diajar Tuhan, oh, paham saya. Untuk menaikkan promosi, Tuhan itu kalau mempromosikan kita tuh luar biasa loh. Promosi terjadi setelah proses. Promosi Tuhan itu jauh lebih enak daripada kita yang menyodorkan diri untuk menaikkan derajat. Biarkan promosi itu dari Tuhan. Nah, waktu promosi dari Tuhan memang proses yang harus kita lakukan seperti ini. Sudah dipisahkan, ya. Lalu kemudian diludahi, proses yang gak enak itu ikuti saja. Karena promosi Tuhan sedang dimulai. Promosi Tuhan sedang disiapkan. Makanya prosesnya dimulai. Nah, pas lagi kondisi yang seperti ini, siapkan diri. Waktu mempersiapkan diri, dijaga mulutnya, dijaga ininya, hatinya. Karena waktu proses yang tidak enak itu, masa-masa penentuan promosi. Paham ya saudara ya? Jadi kalau diproses sama Tuhan, jangan berteriak. Lihat, proses pengudusan lagi dimulai. Tuhan sudah memberikan mujizat sedikit, yaitu dipegang tangannya. Itu artinya doa kita didengar sama Tuhan.
ada intervensi. Tapi standarnya standar Tuhan. Nah, sekarang ini, perhatikan. Waktu Tuhan sudah meletakkan tangannya atas orang itu, Yesus bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Seringkali pada waktu kita diproses sama Tuhan, karena fokusnya adalah melihat, maka kita suka tidak bisa melihat rahmat Tuhan. Tuhan belum memberkati saya, Tuhan belum menolong saya, Tuhan belum melakukan apa-apa. Padahal kita dikasih sehat, dikasih bisa jalan, kita nggak masuk rumah sakit, kita tetap aman di jalanan, nggak mengalami kecelakaan. Itu tidak kita perhitungkan, karena mata kita cuma melihat mujizat. Makanya lihat apa jawab orang itu. Orang itu memandang ke depan, sudah betul itu sebenarnya. Orang itu memandang ke depan, tetapi berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Nah ini seperti tadi yang saya bilang. Sudah ikut Tuhan, sudah benar nih. Tetapi karena matanya melihat, nggak ada pertolongan, nggak ada mujizat, nggak ada apa-apa, lalu kita bilangnya apa? Kita bilangnya adalah, Tuhan belum tolong. Tuhan gak melakukan apa-apa. Padahal Tuhan melakukan hal yang lain loh. Tuhan lagi memurnikan kita. Makanya tekanan, ketakutan, intimidasi itu akan berjalan bareng-bareng. Makanya waktu diproses sama Tuhan, hati-hati dengan telinga, mata, dan mulut. Karena itu adalah masa-masa penting sekali. Nah, jadinya apa? Mujizatnya seharusnya waktu dipegang tangan sama Tuhan itu sebenarnya mujizat sudah terjadi. Yaitu apa? Intervensi Tuhan. Sewaktu kita berdoa sama Tuhan, meminta pertolongan, ada damai sejahtera, itu mujizat loh. Tapi karena mata jasmani kita hanya inginnya adalah pintu terbuka, makanya hal-hal yang lain yang Tuhan lakukan tidak kita perhitungkan. Itulah yang menyebabkan mujizat itu tertunda, karena hati kita belum murni. Matanya masih melihat tentang keinginan ini, keinginan ini, keinginan ini. Sementara Tuhan sudah melakukan banyak hal. Hati-hati sekali di fase ini. Jangan sampai kita mengatakan bahwa Tuhan tidak tolong. Karena sewaktu kita ngomong Tuhan tidak tolong, bisa jadi Tuhan berhenti. Oh, rupanya engkau sudah ditolong tapi engkau tidak tahu. Ini contohnya ya kayak ini tadi tuh. Sudah benar nih, harusnya dia bisa melihat orang. Tapi yang dilihat apa? Pohon. Matanya udah lain lagi nih. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Bangun pagi yang dipikirin utang terus. Bangun pagi yang dipikirin bisnis terus. Lalu kapan memuji Tuhan? Makanya hatinya gak bisa memuliakan Tuhan. Kayak begini. Harusnya ngelihat orang, tapi kenyataannya yang dilihat pohon. Karena di pikirannya hanya tentang masalah. Kita hidup karena anugerah. Coba ubah cara kita hidup. Sewaktu bangun pagi, mata bisa melek, itu aja udah puji Tuhan loh. Coba aja kalau kita ngalamin kayak begini, buta, yang benar-benar buta mata, betapa susahnya kita mengalami kehidupan. Melek itu aja sudah anugerah, itu udah mujizat. Seringkali kita tidak perhitungkan itu. Nggak sadar toh kalau kita merendahkan Tuhan. Betul? Karena begitu bangun, udah diliputi dengan ketakutan. Aduh, gimana bentar lagi saya ketemu debt collector, bentar lagi utang, bentar lagi ini, bentar lagi aduh, hari Senin ketemu sama bos. Aduh, hari Senin itu hari yang menyebalkan. Saya harus kerja ini. Sudah diliputi dengan ketakutan. Memulai hari dengan ucapan syukur. Kayak pujian ini, selalu baru tiap pagi. Apanya yang baru? Rahmatnya. Udah disertai, udah ada penyertaan, ada kebaikan,
ada pertolongan. Waktu kita tidur, Tuhan mengirimkan malaikat surga menjaga kita. Rumah kita nggak roboh, rumah kita nggak kebakaran. Malaikat surga lagi dikirim sama Tuhan untuk menjaga kita, menjaga keluarga kita. Anak-anak kita pun keluar sekolah juga dilindungi Tuhan. Apakah itu tidak diperhitungkan? Itulah kenapa mujizat seringkali tertunda. Karena perilaku kita, perkataan kita yang membuat mujizat itu tidak terjadi. Kita minta sama Tuhan berkat, tapi mulutnya mengatakan apa? Bokeh, tanggal tua. Aduh, kere banget sih gue. Nah, sial banget sih gue. Nah, ini perkataan-perkataan yang seperti ini yang mematahkan doa kita sendiri. Oleh sebab itu, penuhi diri kita itu dengan ucapan syukur, supaya nggak kayak begini. Yang seharusnya begitu dipegang sama Tuhan, matanya sudah diludahi tadi tuh, harusnya sudah mengalami mujizat. Tapi oleh karena kita melihatnya adalah hal yang lain, maunya hal yang lain, nggak tahu tujuannya yang lain, makanya yang dilihat pohon. Tuhan nggak tolong, Tuhan membiarkan saya. Loh, kayak begini nih yang mestinya hati-hati ya. Ada proses yang harus kita lakukan. Tapi Bu, saya itu tiap kali saya mau melayani suami saya, Bu, suami saya itu kasar, Bu. Saya sudah berdoa loh, Bu, tapi suami saya tetap aja nggak dilembutkan hatinya. Itu artinya kita belum bisa menguasai diri kita sendiri. Karena untuk memenangkan suami yang kasar itu, kitanya sendiri harus menang dulu. Direndahkan. Mungkin suami kita kasar sama kita, KDRT sama kita. Loh kok enak, Bu? Kok jadi kita yang jadi kalahan begitu? Kita nggak lagi kalah loh. Ini bukan tentang kalah atau menang. Perhatikan, untuk memenangkan jiwa. Perhatikan ya, untuk memenangkan jiwa, saingannya itu adalah nyawa kita sendiri. Karena iblis itu nggak suka dengan keselamatan jiwa. Makanya, mengapa iblis itu suka menghancurkan keluarga? Karena jiwa itu harus mati. Itu tujuan iblis, kebinasaan. Makanya waktu kita mau memenangkan pasangan, kalau pasangan kita kasar misalkan, kita harus tahu dulu, untuk memenangkan jiwa seseorang, taruhannya nyawa kita sendiri. Makanya kalau kita sendiri tidak bisa mengontrol diri, kita tidak menang dengan diri kita sendiri, kita akan kesusahan untuk memenangkan jiwa di dalam rumah tangga kita. Sewaktu saya melayani Tuhan, apakah orang tua saya sudah bertobat? Belum. Apakah kakak-kakak saya sudah bertobat? Belum. Dimulai dari kita dulu, ngerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dengan segenap hati ikuti prosesnya Tuhan. Baru setelah itu kita punya kemampuan, diberikan kuasa untuk memenangkan jiwa. Karena sekali lagi untuk memenangkan jiwa, taruhannya nyawa kita sendiri. Amin. Ya, gak gampang saudara ikut Tuhan Yesus. Tapi tujuannya adalah kekal, keselamatan. Makanya dengar fokusnya yang benar, saudara ya. Fokusnya yang benar. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon, gak jelas matanya. Udah ikut Tuhan tetap aja gak jelas. Udah ikut Tuhan tetap aja gak ngerti. Karena apa? Tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Makanya saya bilang kan, kalau saat teduh tidak membangun hubungan, relationship-nya tidak dibangun terlebih dahulu, maka kita mudah kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa penderitaannya makin panjang? Karena relationship-nya tidak dibangun. Kita seperti datang ke tukang bank, ya, ke kantor bank. Kita mengajukan kredit tapi nggak di ACC. Kecewa. Karena tujuannya apa? Duit. Demikian pula kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, kalau tujuannya duit, kita akan kecewa. Karena Tuhan lebih mengutamakan relationship. Hati-hati dengan mata. Hati-hati dengan telinga. Karena iblis akan mempertontonkan dengan kesusahan, kesukaran, kemustahilan, ketidaksanggupan. Itu terus yang iblis akan lakukan. Supaya apa toh? Supaya kita tidak percaya Tuhan.
Makanya penting sekali itu. Jangan berhenti di tengah jalan. Waktu proses sudah dimulai, ikuti sampai selesai. Nanti kita akan berada di satu level yang tiba-tiba kita bisa mengatakan begini, Tuhan, sekalipun tidak ada pertolongan, aku tetap percaya kepadamu. Nah, ini levelnya udah naik nih. Kalau sampai mengatakan, Tuhan, sekalipun hutangku banyak, tapi aku percaya Engkau tidak akan meninggalkanku. Rasa-rasanya memang aku gak sanggup, tapi aku percaya pasti ada jalan keluar. Nah, ini levelnya berarti udah naik. Tapi kalau sudah mulai negatif, keseringan minum susu, keseringan makan makanan lembut, tidak mau diproses, harus berubah. Amin. Mulai dinaikkan karena standar Tuhan dalam hidup kita kekudusan, saudara. Jadi miliki level sampai bisa mengatakan bahwa ketika pertolongannya belum ada, taruh tangan di dada seperti ini, cukup mengatakan, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Nah, ini levelnya udah naik berarti. Tapi kalau keluh kesah, kesukaran, ngomong bokeh, ngomong kere, Anda mengalami penurunan drastis. Mulai lagi, itu lebih susah lagi. Makanya standarnya dinaikin. Amin. Ya. Lihat ayat yang ke-25. Yesus meletakkan lagi, bayangkan. Yang seharusnya tadi bisa cepat pulih, sembuh. Nah, gara-gara kita itu mata jasmani kita ngelihat kesukaran, ngelihat gak ada mujizat, Tuhan ngulang lagi nih, diajarin lagi nih. Jangan sampai kita tuh remedi terus, saudara, ngulang-ngulang. Kalau kita dites sama Tuhan, remedi terus, ngulang-ngulang terus, nilainya jelek terus, kita tetap harus ngulang. Karena standar Tuhan sudah ditentukan. Kalau standarnya di angka 7, kita di angka 2 aja nggak lolos-lolos, ya tetap kita akan ngikutin proses sampai ke angka 7 karena standarnya 7. Paham ya? Jadi perhatikan standar Tuhan, bukan standar kita. Tuhan tidak mau kita jadi orang melo, kalahan, tukang ngeluh, tukang cengeng. Gak begitu. Karena Anda dan saya itu pasukan. Namanya pasukan. Apakah ada, saudara, tukang ngeluh, nangisan mulu, ngeluh terus? Gak bisa. Pasukan itu siap sedia. Gak masalah. Belum ada pertolongan, gak masalah. Coba aja tentara di sana ya, tentara kita itu, mereka kalau lagi berperang, apakah mereka mikirin utang? Kan enggak. Nanti begitu sudah selesai dari medan peperangan, dia baru mikir. Karena waktu perang itu fokusnya adalah melawan musuh. Sama. Di bawah Tuhan dalam musim peperangan, fokusnya adalah lawan musuh. Musuhnya siapa? Ketakutan, kekhawatiran, intimidasi, tekanan. Itu musuh. Makanya fokuslah untuk menghancurkan semuanya itu. Dengan cara apa? Muji nyembah Tuhan. Bangun pagi-pagi saat teduh, mengucap syukur terus-menerus, melatih diri mengucap syukur. Itu peperangan loh. Itu sedang melepaskan tembakan terhadap lawan. Ya, perhatikan. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat. Nah, sewaktu kita bisa melihat, oh ternyata Tuhan maunya ini. Sewaktu Tuhan nyuruh saya, perusahaan saya tutup, saya nggak ngerti maksudnya Tuhan. Kok kayak begini ya? Kok kayak begitu ya? Tapi makin kesini makin ngerti. Itulah pentingnya kita diproses. Amin. Itulah pentingnya kita ngalami belajar. Makanya firman Tuhan dibaca supaya ngerti tuntunannya. Akhirnya saya bisa ngerti, oh tujuannya ini ternyata. Sewaktu kehancuran dalam arti tanda kutip diizinkan terjadi, oh ini ternyata tujuannya. Amin.
Harus ngerti tujuannya. Ikutin, kalau sudah ikutin saat teduh seperti ini, ikutin belajar. Jangan cuma didengar di telinga, Anda nggak praktek, percuma saudara. Anda akan cari 1000 pendeta hanya untuk apa? Hanya untuk doakan saya, tolongin saya. Sedangkan pengajaran diberikan terus. Habis saat teduh seperti ini, makanya perlu catatan. Oh itu saya, oke Tuhan, habis ini aku praktek. Tadi Tuhan ajarin seperti ini, praktek. Anda gak perlu siapa-siapa. Anda hanya perlu duduk berdua dengan Tuhan. Makanya waktu pengajaran seperti ini, catat kalau penting. Lakukan. Daripada Anda sibuk cari pendeta lainnya, buang-buang waktu makin stres. Karena ini pengajaran, amin. Habis ini praktek. Saya pun begitu saudara. Sewaktu masa pandemi, semua kantor kan tutup kan, termasuk saya gak bisa kerja juga. Selama pandemi saya ngapain? Teman-teman saya udah pada mengeluh lah, khawatir lah, banyak yang jatuh sakit. Apa yang saya lakukan? Saya beli buku, saya baca buku, saya tonton semua YouTube khotbah, saya pelajari semua. Saya harus makan makanan rohani banyak-banyak. Karena di luar sana ada begitu banyak ketakutan. Ada begitu banyak ketakutan. Makanya kita harus makan banyak. Nah kalau sudah tahu bahwa hidup kita penuh dengan ketakutan, ojo meneng wae, jangan diem aja. Baca firman banyak, banyak muji nyembah Tuhan. Supaya apa? Kuat. Kita butuh nutrisi, pujian penyembahan itu vitamin. Baca firman Tuhan itu nutrisi. Kalau kita tidak memakan banyak-banyak, yang ada apa? Bu, kok begini ya bu? Saya kok makin hari makin diuji, tiap hari makin susah, tiap hari makan ini. Ya jelas, engkau makan apa? Karena gak pernah makan firman Tuhan, gak pernah melakukan pujian penyembahan, makanya keluarlah seperti itu. Makanya waktu pandemi, ketika semua orang pada ketakutan, saya di dalam kamar saya makan banyak tentang firman Tuhan. Wah, saya muji nyembah Tuhan sampai nangis. Apakah saya tidak takut? Sama, saya juga ketakutan. Makanya kalau hati penuh ketakutan, masuk ke kamar, nyembah Tuhan. Di situ berdua dengan Tuhan itu, justru itu adalah waktu yang tepat Tuhan memberitahukan kita apa. Karena itu akan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Makanya waktu saya kehilangan pekerjaan, waktu perusahaan saya tutup, saya tetap sehat toh. Saya tetap live toh tiap hari. Karena makan makanan yang sehat ini, makanan sehat saya saudara. Makanya berada di level, sudah tidak ada lagi di level mengatakan, aku lagi diuji Tuhan, aku berat banget hidupku, nah merasa dirinya berat. Karena kurang makan. Kurang makan ini loh. Ya. Semua sekarang dipermudah sama Tuhan, banyak YouTube khotbah. Khotbah di YouTube tuh banyak. Pujian penyembahan di YouTube banyak. Buka. Duduk diam. Ya, kalau sudah beraktivitas selesai begitu ya, kita harus punya masa sabat sama Tuhan tiap hari. Dibuka. Jangan nonton TV terus, jangan mainin HP terus, buka TikTok mulu. Lihat, kalau sudah tahu tekanannya besar, kondisinya lagi genting dalam keluarga, nyembah, saudara nyembah. Saya dulu pecinta nonton. Saya itu suka banget nonton. Saya langganan Netflix, saudara. Hampir tiap hari saya nonton. Tapi begitu saya tahu bahwa tekanan kehidupan saya berat, pada akhirnya apa, saudara? Semuanya itu saya tutup. Saya nggak pernah nonton lagi. Sesekali nonton sih. Itu pun sesekali, mungkin sebulan cuma 2 kali. Karena apa? Di depan tekanannya gede. Kalau nggak jaga hati, nggak jaga sikap, susah saudara.
Bisa. Ya. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh. Nah, ini yang dinanti-nantikan Tuhan. Ngerti. Waktu diproses sama Tuhan, jangan mikir itu hukuman. Waktu diproses sama Tuhan, jangan dipikir bahwa Tuhan lagi marah sama kita. Enggak loh. Ini lagi masa proses. Amin. Ini lagi masa proses. Makanya waktu diproses, banyak mengucap syukur, banyak muji nyembah Tuhan, kita baca firman Tuhan, maka kita bisa melihat sungguh-sungguh. Oh, ini ternyata. Kemarin ada yang konseling sama saya. Dia punya banyak bisnis tuh, banyak banget. Lalu kemudian diizinkan Tuhan habis itu bisnis. Ya, omset miliaran. Wah, kaya raya banget deh, pokoknya kaya raya banget gitu. Lalu tiba-tiba habis. Stres kan? Padahal tujuan Tuhan apa? Waktu konseling sama saya, ntar dulu. Apa yang menyebabkan hancur itu uang? Uang. Apa yang menyebabkan hancur itu bisnis? Wah, dia menceritakan ini. Berangkat pagi, pulang malam. Gak pernah berhubungan dengan anak-anaknya. Gak pernah berhubungan dengan pasangannya. Keluarganya ditinggalin. Untuk urusan bisnis. Yo pantas aja diizinkan Tuhan habis. Karena perilaku Anda sudah membahayakan keluarga. Punya anak gak pernah diajak ngomong. Kerja terus. Makanya diizinkan hancur. Supaya apa? Ini waktunya kamu quality time dengan anak-anak. Perhatikan sekolahnya, perhatikan cara mereka hidup, perhatikan mereka pacaran sama siapa, perhatikan mereka berteman sama siapa, temenin mereka makan, temenin mereka belajar. Nah, itu harus ngerti sampai di situ. Karena sewaktu orang tua sibuk ngurusin pekerjaan terus, keluarganya pasti berantakan. Karena ada yang membahayakan, makanya orang tua diizinkan Tuhan hancur. Supaya apa? Ada mezbah. Nah kan, itu yang terjadi pada saya dulu. Saya punya orang tua, dua-duanya kerja semua. Gak ada hubungan anak dengan orang tua. Makanya waktu habis, apa yang terjadi? Mezbah keluarga, doa bareng-bareng, pergi ibadah bareng-bareng, makan bareng-bareng. Karena gak ada uang sudah, makan di rumah seadanya, bareng-bareng. Itu yang diinginkan Tuhan. Karena sewaktu orang tua sibuk, anak-anak akan mengalami kehancuran. Makanya bisnis kita, pekerjaan kita yang kita anggap sebagai kingdom, sebagai kerajaan kekayaan itu dirobohkan sama Tuhan. Diizinkan Tuhan roboh. Supaya apa? Supaya kembali seperti ini. Ada quality time. Tiba-tiba ada hubungan orang tua dengan anak. Ada pemulihan keluarga. Ini loh yang dinanti-nantikan Tuhan itu. Seperti ini. Orang itu sungguh-sungguh bisa melihat. Supaya kita itu, mata kita tuh bisa sungguh-sungguh melihat. Oh, ternyata di proses Tuhan tuh tujuannya untuk ini. Makanya kalau misalkan ada orang konseling sama saya, Bu, doakan saya, Bu. Saya pasangan hidup saya itu sedang selingkuh, Bu. Ya betul. Haleluya. Berarti engkau gak pernah berdoa. Maaf ya, saya agak keras. Kalau sampai pasangan kita melakukan kesalahan di luar, itu akibat tidak ada api Tuhan. Ya memang diizinkan Tuhan begitu supaya engkau menyalakan api. Supaya gak sembrono lagi, main ke kristenan lagi. Sama kayak saya. Ya memang betul. Segala sesuatunya diizinkan Tuhan habis. Supaya apa? Kayak gak main-mainan dengan kekristenan. Aduh Bu, makin susah kehidupan saya. Ya betul, makin susah. Karena engkau sudah lama banget main-mainan dengan kehidupanmu. Ibadah sembarangan gitu. Gak pernah saat teduh. Meninggalkan pelayanan. Yang tadinya melayani ditinggalkan.
Karena hidupnya udah keluar jalur. Ya. Ini loh yang Tuhan mau adalah ini, kayak ini, yang si buta ini. Tiba-tiba sungguh-sungguh bisa melihat dengan jelas. Oh, ternyata ini maksud Tuhan. Kalau kita sudah berada di level ini yang dinanti-nantikan Tuhan. Makanya mujizat itu tertunda karena apa? Kita tetap aja gak paham maksud Tuhan. Makanya jangan sampai di ayat yang ke-25 ini Tuhan meletakkan lagi. Karena apa? Kita gak paham. Mata kita gak jelas melihatnya. Jangan sampai Tuhan mengulang-ulang lagi. Makanya kalau firman Tuhan tidak pernah dibaca, kita gak akan pernah tahu, saudara. Amin ya. Keren ya firman Tuhan ini. Keren banget. Kok suka ya Tuhan. Makasih banget. Dahsyat banget. Ya. Yesus meletakkan tangan orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Dan telah sembuh. Udah jelas matanya, sembuh pula. Aduh. Keren dah. Melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Dengan jelas. Matanya bisa jelas. Oh, ini rupanya. Ya Tuhan, ya. Aku ngerti. Kembali kepada kasih mula-mula. Aku udah lama banget gak nyembah Tuhan. Aku udah lama banget gak merasakan hadirat Tuhan. Aku lama banget Tuhan, aku jauh darimu. Aku lama Tuhan gak merasakan Engkau. Aku lama Tuhan gak duduk diam dalam hadirat-Mu. Aku lama Tuhan. Sekarang aku minta ya Tuhan hadirat-Mu. Sekarang aku minta ya Tuhan, aku bisa merasakan Engkau kembali. Ini yang Tuhan mau, saudara. Kembali kepada kasih-Nya Tuhan. Jangan sibuk dengan ketakutan. Jangan sibuk dengan tekanan kehidupan. Senengin hati Tuhan dulu. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku lama banget gak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Aku seperti gak punya hubungan dengan Engkau Tuhan. Ampuni hamba-Mu yang salah ini. Ampuni. Miliki level kekristenan sampai di sini, saudara. Miliki level kekristenan yang sampai seperti ini. Yang kita sadar akan adanya kesalahan yang kita perbuat. Gak punya hubungan dengan Tuhan. Jangan tunggu semuanya hancur berantakan. Tapi mulailah hari ini. Pagi hari ini. Ini pengajaran ya. Saat teduh ini pengajaran pula. Kalau Anda gak praktek percuma. Mata akan tetap buta terus. Telinga akan tetap tuli terus. Ya. Ayo, sama-sama kita bangun. Sama-sama kita belajar. Mau diubahkan Tuhan. Ya. Ayat yang terakhir. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya. Nih, lihat, pulang ke rumahnya. Yang artinya apa toh? Tadi seperti yang tadi saya bilang tadi tuh. Kehancuran, kegagalan, kehilangan dengan tujuan apa? Kembali kepada kasih mula-mula. Pulang ke rumah itu artinya kembali kepada kasih mula-mula. Awali lagi pagi hari, bangun pagi, nyembah Tuhan. Pergi ibadah minggu jangan terlambat. Jangan punya kebiasaan telat. Jangan kalau belum doa berkat, belum selesai, jangan cepat-cepat pulang. Sikap hidup yang maaf ya, yang kayak begini ini, ganti semuanya. Rubah. Kalau pengen mengalami perubahan kehidupan, kita yang harus berubah terlebih dahulu. Ojo sibuk dengan takut, khawatir. Loh, kita harus berubah dulu. Ya, Tuhan katakan di sini. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya. Artinya kembali kepada kasih mula-mula. Yang tadinya gak pernah baca firman Tuhan, baca. Yang tadinya susah banget muji nyembah Tuhan tuh, aduh Bu, kalau bangun pagi-pagi ngantuk Bu, ngantuk. Nah itu mulai bayar harga. Jangan maunya instan. Mujizat instan. Segala sesuatunya kalau instan itu tuh gak sehat, saudara. Coba aja Anda makan Indomie tiap hari.
Sehari 10 bungkus gitu, instan, gak usah masak, gampang toh. Enak gak saudara? Lambung sakit yang ada, lambung sakit, tubuh lemes. Ya, pulang itu bicara tentang apa? Kembali kepada kasih mula-mula. Terus gak cuma itu. Dan berkata, jangan masuk ke kampung. Tadi masih ingat apa artinya kampung? Dosa. Jadi jangan diulangi lagi dosanya. Kalau sudah tahu terikat utang, miliki sikap hati, jangan mau utang. Jangan menggunakan gaya hidup untuk utang. Belajarlah mengandalkan Tuhan, jangan memaksakan diri. Kalau nggak punya apa-apa, mending nggak usah. Karena terikat utang itu tuh nggak enak. Saya pun kapok, saudara, kapok, kapok. Makanya saya lebih dari 20 tahun saya nggak punya utang. Karena sudah kapok. Ya. Tuhan katakan jangan kembali lagi ke kampung. Artinya jangan kembali lagi dengan kehidupan cara kita yang lama. Malah saat teduh, ibadah suka telat. Dikit-dikit utang, dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomong kasar, mulai berubah. Jangan hidup di masa yang lalu. Jangan menggunakan cara yang lama. Jangan memiliki karakter yang lama. Lepaskan semuanya itu. Main-main kekristenannya sudah selesai. Waktunya fokus. Waktunya kembali kepada Tuhan. Kalau ingin kita memiliki kehidupan yang baru, fokus. Kembali ke Tuhan. Amin. Selesai saudara. Ayo kita doa sama-sama. Ya. Firman Tuhan hari ini luar biasa ya. Saya semakin on fire, saudara. Anda harus semakin on fire. Katakan kepada dirimu, hei jiwaku harus on fire. Orala rabaya shikala wala wala. Oh ya la wala 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 rabaya shikala wala. Oh ya la wala 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 wala. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat. Ketika Engkau izinkan segala sesuatunya ngeblur, kami gak bisa ngelihat apa-apa. Kami buta, kami tuli. Kami gak tahu harus bagaimana. Tapi pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Engkau membuka mata hati kami ya Tuhan. Untuk bisa melihat kuasa-Mu bekerja bagi kami. Tuhan bukakan selaput mata kami Tuhan. Yang tidak bisa melihat kebenaran. Bukakan setiap mata Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang mengalami kebutaan tentang firman Tuhan. Kebutaan tentang kebenaran Tuhan. Buka ya Tuhan dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Buka setiap selaput. Dalam nama Tuhan Yesus. Oralarabaya shikala wala wala wala. Oh ya la wala 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 rabaya shikala wala. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tuntun setiap kami pagi hari ini. Nama demi nama yang ada di Instagram live ini Tuhan. Maupun yang ada di YouTube ya Tuhan. Buka setiap mata rohani kami ya Tuhan. Agar supaya mata kami jelas akan tuntunan-Mu. Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau berkata apa? Tuhan mau pimpin apa? Silakan Tuhan. Silakan Tuhan. Silakan Tuhan. Silakan Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Tuntunan-Mu membuat kami bangkit. Tuntunan-Mu membuat kami luar biasa Tuhan hidup ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Angkat tanganmu sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saya melihat ada banyak jiwa-jiwa yang lagi dilawat sama Tuhan pagi hari ini. Ikutin saja saudara. Roh Kudus sedang melawat saudara. Oralarabaya shikala wala wala.
Oh ya lawala raba ya syakala raba raba. Lawat ya Tuhan, lawat anak-anakmu ya Tuhan. Lawat ya Tuhan. Kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau cinta Tuhan. Kami mau sayangin Tuhan. Kami mau kembali kepada kasih mula-mula. Horala rabaya shikalawalawa. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami mau senengin hati Tuhan. Kami mau melepaskan segala kesibukan kami. Kami mau melepaskan segala ketakutan kami Tuhan. Kami mau melepaskan segala kekhawatiran hidup ya Tuhan. Ya Tuhan lawat, ya Tuhan lawat, ya Tuhan lawat, ya Tuhan. Setiap selaput mata terbuka tentang kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pembebasan siang hari ini, pagi hari ini. Oh rala rabaya shikalawala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terus belajar akan Engkau ya Tuhan. Kami akan terus belajar ya Tuhan bagaimana kami bangkit. Kami akan terus belajar bagaimana kami mengasihi Tuhan. Kami akan terus belajar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kekuatan daripadamu turun atas setiap kami ya Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami, berkati setiap kami ya Bapa. Ya Tuhan, ada kekuatan baru. Terima saudara, ada kekuatan baru. Ada kasih Tuhan baru turun. Oh ya lawalawa shikalawalawa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan Kau persiapkan menjadi umat lebih daripada pemenang. Kami percaya kami menang di dalam Tuhan. Kami percaya sekalipun hari ini kami mengalami kehancuran seperti apapun, rasa-rasanya udah rata tanah, tapi Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan sedang memulihkan keadaan kami. Tuhan sedang membalikkan keadaan kami. Kami percaya bahwa kami akan mengalami kelepasan daripada Engkau. Kami percaya pemulihan sedang terjadi. Ya Tuhan, ya Tuhan. Setiap anak-anakmu yang terikat dengan roh depresi, sekarang aku mengikat roh depresi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengikat Engkau keluar atas segala roh depresi. Hancur dalam nama Tuhan Yesus. Hancur dalam nama Tuhan Yesus. Oh yes Lord, yes Lord. Ubah atmosfer rumah menjadi teduh. Ubah atmosfer hati menjadi teduh. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biar sepanjang hari ini tuntunan daripada Engkau membawa kami masuk ke dalam kehidupan yang baru, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Perkenanan-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami diberkati Tuhan. Sekolah mereka diberkati Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang pintar ya Tuhan. Pasangan hidup kami diberkati Tuhan. Pekerjaan kami diberkati. Usaha bisnis kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan yang baru turun atas setiap kami. Pagi hari ini kami berjalan di dalam kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Tuhan Yesus dahsyat. Katakan haleluya. Katakan haleluya saudara. Wow, Tuhan Yesus luar biasa ya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Segala sesuatunya ada dalam kendalinya Tuhan. Tetap semangat bersama Tuhan Yesus ya. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, 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 shalom. Dahsyat.